Halo, selamat datang di Bicara Bandar episode yang kedua, season yang keempat bersama saya Arga dari Creative Trader di sini. Senang sekali akhirnya bisa buat podcast lagi. 1 bulan ini saya sangat disibukkan untuk membuat materi dari workshop ngatur duit dan investasi yang seperti saya cerita itu adalah panggilan saya. Saya punya insight yang begitu banyak tentang pengolahan keuangan dan saya rasa harus dituangkan di ngatur duit, dan puji Tuhan project workshopnya akan dimulai besok dan materi yang saya kejar sudah hampir selesai 100%. Jadi mulai bulan Februari ini saya bisa start lagi, fokus lagi masuk ke tim CTS, mengedukasi, juga membuat podcast, juga ya tentu berburu cuan karena kondisi market yang sudah jauh lebih baik sekarang ini. Dan itu juga yang akan kita bahas dalam podcast ini, dan juga tentunya kondisi-kondisi terkini dari bursa saham ya, di Indonesia. Juga tentunya saya akan share sedikit tentang silver button yang mungkin udah dilihat di image pertama yang baru aja kami dapatkan. Seperti itu. Oke, mari kita mulai. Financial crisis in emerging markets. High inflation shut the world down. Worst is yet to come. Anda boleh khawatir, boleh krisis, benar di luar sana krisis ekonomi, benar di luar sana BBM naik, itu semua benar. Tapi kita tahu semua itu cuma jadi kecap di bursa saham kalau asing masuk, karena bursa kita dikuasai oleh. Oke, ini update terakhir tentang resesi. Ya udah seminggu yang lalu sih dikatakan PDB negeri Paman Sam masih tumbuh di 2022, resesi menjauh. Artinya resesi adalah pertumbuhan ekonomi yang negatif, dan sementara di Amerika masih tumbuh. Jadi kekhawatiran akan 2023 gelap, resesi global dan lain-lain yang jadi bahan tertawaan sebenarnya buat saya di akhir tahun lalu, dan sampai sekarang pun saya masih geli ngedengar komentator saham membahas itu. Komentator saham ya, karena nggak nyambung sama sekali. Semakin sirna topik-topik viral akan gelap, resesi global, market akan crash di 2023. Bahkan di awal bulan Februari ini pun sudah menjadi bahan lelucon bagi sejumlah orang, walaupun mereka yang ngotot, yang keras kepala masih mengatakan itu 2022, 2023 akan tetap suram dan lain-lain. Ya terserah itu masing-masing. Cuma ini menarik lagi, BRI di Indonesia sendiri mengatakan peluang resesi RI rendah hanya 3%. Jadi dari 97% katanya peluang RI bisa resesi hanya 3%. Jadi ini gambaran lain bahwa semua yang ya saya udah bahas secara mendalam sih di Gathering Market Outlook 2023 ini. Saya mengatakan ya sebenarnya Indonesia baik-baik aja. Saya juga buat video khusus tentang resesi yang mengatakan ya nggak usah khawatir, Indonesia baik-baik aja. Kalaupun resesi nggak ada hubungannya sama bursa saham gitu, nggak ada gunanya. Menurut saya resesi, urbanisasi, hipertensi, reboisasi, semuanya mirip semua, sama-sama nggak nyambung sama bursa saham, walaupun semuanya itu hal real gitu kan. Transmigrasi real, urbanisasi real, resesi juga bisa jadi real, tapi nggak ada hubungannya sama bursa saham. Seperti itu. Hal lain yang terjadi baru-baru ini adalah kenaikan suku bunga The Fed. The Fed kembali menaikkan suku bunga, tapi lucunya ketika The Fed menaikkan suku bunga, puji Tuhan investor asing juga menaikkan IHSG di hari yang sama. Jadi nggak ada lagi tuh heboh-heboh market akan crash kalau suku bunga naik. Kalau di Amerika suku bunga naik, dana asing akan keluar, akan dimasukkan ke negaranya yang punya suku bunga naik, bla bla bla. Itu semua jadi kecap kan sekarang. Dilihat lagi bahkan komentator saham yang dulu mengkhawatirkan, mengatakan kami bodoh, nggak ngerti ekonomi makro, pun sekarang udah nggak ngomong lagi tentang suku bunga yang masih terus dinaikkan. Bukan hanya di The Fed, tapi juga di Indonesia. Di Indonesia BI rate juga terakhir masih naik dan masih diprediksi akan naik lagi. Cuma itu sektor real, itu gunanya untuk menurunkan inflasi, dan puji Tuhan di Amerika inflasi udah turun, di Indonesia pun inflasi sudah bergerak turun. Semoga, karena itu yang ngefek buat masyarakat, at least kenaikan harga bahan baku itu ngefek, dan
Itu bisa kita lihat mudah-mudahan kenaikan suku bunga ini bisa at least menurunkan inflasi, nanti diturunin lagi seperti itu. Nanti mungkin ketika suku bunga mulai diturunin, harga-harga saham sudah mulai naik, mulai digoreng sama bandar, udah itu suku bunga diturunin, dibilang wah optimisme suku bunga yang akan turun dan lain-lain, retail beli saham dan bandar bisa profit taking. Harapan saya sih seperti itu. Jadi mudah-mudahan di tengah isu-isu resesi sisi lainnya itu bandar bisa mengakumulasi dengan baik, karena harga saham seperti saya katakan di podcast terakhir juga sudah cukup murah dan bisa bergerak naik, dan nanti ketika isu-isu baik mulai keluar, baru investor asing, bandar lokal bisa profit taking dan menyerap duit retail dengan sebaik mungkin, seperti itu. Juga hal menarik lain yang ini sempat buat heboh juga tentang Gautam Adani. Jadi di sini saya mention ya buat seru-seruan aja, saya lagi sibuk cuman ngeliat berita ini gatal gitu, pengen ngusilin para analis purbakala. Pak Gautam Adani menghadapi tuduhan serius ya, ini pencucian uang, manipulasi harga, dan dikatakan kami telah menemukan bukti penipuan akuntansi, manipulasi saham, dan pencucian uang di Adani yang terjadi selama beberapa dekade. Ini membuat kerajaan Adani kehilangan sekitar 68 miliar dolar alias 1.000 triliun. Jadi saya mention gitu, kok bisa harga saham dimanipulasi? Karena kalau Anda datang ke perpustakaan, saya tahu perpustakaan mayoritas sudah tutup, cuma kalau Anda datang ke kampus-kampus masih ada, lihat di buku ekonomi dikatakan harga saham akan selalu bergerak sesuai dengan fundamental perusahaan. Atau katakan cepat atau lambat harga saham akan mengikuti fundamentalnya. Itu pemahaman purba yang sampai saat ini masih dipercaya banyak orang, masih tertulis di buku. Bukunya itu nggak diambil, dibuang, masih ada bukunya dan masih jadi pemahaman buat investor lain. Cuman kok bisa ini harga saham dimanipulasi selama beberapa dekade? Dan bukan oleh seorang sembarangan, bukan oleh kriminal dan lain-lain, oleh orang terkaya di Asia. Jadi ini sebenarnya kok bisa dibilang manipulasi? Emangnya kan harga saham memang cuma buat digoreng-goreng kan? Ini bisnis kuliner di sini. Cuma somehow ya inilah yang ini, dan ya ini membuktikan bahwa fundamental itu sejak beberapa dekade yang lalu ya sudah nggak ini gitu. Sudah ya fundamental lah gitu, autis sendiri kayak gitu, nggak nyambung. Jadi itu hal yang sangat menarik, karena ada yang mengatakan ini yang dimanipulasi bukan harga sahamnya, tapi akuntansinya, laporan keuangannya. Itu juga contoh pemahaman lugu yang dimiliki, mengatakan emangnya Anda kira laporan keuangan yang Anda lihat di 90% perusahaan yang ada di mana di Indonesia, di luar negeri, emangnya Anda kira itu nggak dimanipulasi? Anda pikir? Anda bukannya tahu tuh pengusaha dari kecil aja punya laporan keuangan buat orang pajak dan buat owner, buat diri sendiri. Atau kadang-kadang ketiga, buat laporan pajak, buat investor, buat diri sendiri. Anda bukannya tahu itu? Anda bukannya tahu bagi pemilik perusahaan tentunya akan jauh lebih baik daripada kalau butuh duit narik dividen. Bukankah akan jauh lebih baik kalau perusahaan itu beliin dia rumah, gaji dia tinggi, beliin dia mobil, anaknya kalau butuh uang jajan dikasih jabatan di perusahaan, supaya uang perusahaan bisa mengalir ke keluarga pemilik perusahaan. Supaya kalau laba ya laba kecil aja kayak gitu. Laba kecil aja. Anda bukannya nggak tahu juga, dengan mudah perusahaan kayak Garuda, perusahaan kayak Bukalapak bisa untung puluhan triliun kayak gitu. Puluhan triliun bisa dengan mudah, puluhan triliun, meskipun pesawat nggak terbang, lapak nggak buka. Anda bukannya tahu itu semua. Terus kayak gitu. Jadi kalau Anda bilang manipulasi laporan keuangan membuat harga saham naik, itu siapa yang naikin? Kan dibilang dia juga yang naikin. Dia juga yang naikin, manipulasi saham, manipulasi harga, dan lain-lain.
Kemana tuh fundamental? Ya nggak kemana-mana, fundamental di perpustakaan, di buku. Nggak kemana-mana. Kayak gitu. Karena harga saham nggak ditentukan oleh buku di perpustakaan kan. Itu aja sih sebenarnya kenyataannya, dan pertanyaannya lain yang bisa Anda pikirkan sendiri. Orang terkaya di Asia katanya memanipulasi harga saham. Kira-kira orang kedua gitu juga nggak? Kira-kira orang ketiga gitu juga nggak? Kira-kira dari 100 orang terkaya di dunia ada nggak yang kekayaannya dihitung dari dividen yang dia dapat? Ada nggak? Bukannya dari saham semua ya? Silahkan pikirkan sendiri. Kalau belum paham, nggak percaya, nggak setuju, tetap ngotot fundamental, harga saham akan selalu bergerak menurut fundamentalnya, good. Kami semua membutuhkan Anda. Seperti itu. Oke, hal menarik lain singkat aja karena memang saya juga harus cepat-cepat, nggak akan panjang-panjang kita di sini. Baru-baru minggu ini harga batu bara, bukan sahamnya, batu bara anjlok 11,6%, dan harga migas dan batu bara kian merosot. Emiten energi masih ada harapan. Jadi ini lucu ya. Di bulan November lalu, bulan Desember lalu itu para fundamentalis bilang belilah saham batubara. Ini fundamental nggak akan kemana, ini harga batubara naik, kinerja perusahaan naik, dividen besar, belilah saham batubara, harga saham batubara anjlok. Dan lucunya ketika retail disuruh beli Oktober, November, Anda kalau lihat di forum-forum orang sudah menangis semua tentang saham batubara. Seperti itu. Di forum-forum orang sudah menangis, sudah mulai khawatir, dan sekarang sudah mulai banyak berita-berita buruk. Apalagi memang tentang saham batubara ya. Emiten energi masih ada harapan. Berita-berita ini mulai dicekokin buat investor retail supaya datang kepanikan. Apalagi kalau harga batu bara mengalami penurunan. Menurut saya ini peluang yang menarik karena kita sekarang ada di awal bulan Februari, kemungkinan di bulan Maret emiten batu bara bakal ngeluarin lagi laporan keuangan. Mereka yang panik akan ngomong lagi di situ, atau itu momentum yang baik buat ngegoreng sahamnya lagi. Retail-retail suruh cut loss dulu 1-2 minggu ke depan, di tengah kepanikan udah itu digoreng lagi menjelang bulan Maret. Mudah-mudahan itu yang terjadi. Saya pribadi cukup excited, sama seperti saya excited dengan saham-saham teknologi di awal Januari. Kalau yang ikut gathering tahu kami membahas detail tentang saham teknologi. Ini salah satu saham lirikan saya yang menarik di bulan Februari ini, seperti itu. Hal lain juga, ininya masih salah, ini tentang update krisis startup. Ini ada berita ya, ini post menarik tentang Traveloka mengatakan ada rumor-rumor bakal ada pemecatan di startup yang memang perusahaan teknologi di seluruh Indonesia mayoritas mengalami krisis. Saya udah dengar banyak di balik itu ya, ini ada pemecatan, ada yang masuk berita atau enggak, ini ada perampingan, ini ada pemotongan budget, perusahaan teknologi ini mau diakuisisi yang lain, bahkan ada rumor juga saya dengar GoTo juga katanya mau diakuisisi sama perusahaan di luar negeri dan lain-lain. Intinya mereka semua kesusahan duit karena startup itu ya kayak anak emas yang selama ini disuapin, dijagain, disayang-sayang lah supaya tumbuh secepat mungkin. Itulah startup di masa sebelum kejatuhan GoTo. Kalau di Indonesia sebelum kuartal keempat 2022, startup itu disayang-sayang, disuntikin duit, dikasih vaksin, pokoknya supaya gede, suntikin hormon gede. Sekarang ketika udah gede, tiba-tiba karena suntiknya habis, kekhawatiran mulai muncul di mana-mana. Sekarang udah gede kan, cari duit. Mereka pada panik memang. Saya sadar memang banyak startup lagi panik, bahkan menangis-nangis, udah dong kasih gue makanan lagi, kayak gitu. Kurang lebih itu gambarannya. Itu hanya siklus biasa, saya nggak khawatir. Bahkan di gathering saya bahas, ini sebenarnya good thing buat startup sendiri, buat teknologi, buat saham teknologi. Apalagi di luar negeri saham teknologi udah bergerak naik. Jadi sebenarnya ini opportunity lain, saham GoTo juga puji Tuhan udah naik banyak. Sejak kejatuhannya sampai 80, sekarang udah berapa, 130-an ya, 120 something mungkin. Jadi sudah naik banyak.
Dan ini sebenarnya opportunity, ya akan ada adjustment tentunya. Di Indonesia belum banyak yang IPO, jadi adjustmentnya belum akan kerasa, tapi mungkin akan ada caplok-mencaplok antar startup, ada yang ya kepaksa tutup. Di sini pun dikatakan kan investor are increasingly pushing for an IPO. Jadi investor dari Traveloka pengen banget IPO, jual dong, jual. Artinya apa? Mereka nggak mau nyuntik duit lagi ke Traveloka, dan sebelum tutup, kalau Traveloka tutup, harus IPO dulu. Kalau bisa, dulu kan ada yang berhasil sampai IPO terbesar di Indonesia. Kalau bisa ini lebih besar lagi di Indonesia. Kayak gitu, karena mereka sebenarnya nggak pengen profitability karena tahu profitnya kecil. Cuman ini sesuatu yang menarik karena bisa masuk ke era IPO, mereka akan mungkin cepat-cepat kalau kondisi mereda dikit, GoTo rebound dikit, kemungkinan akan ada startup yang IPO, dan itu ada peluang menarik juga yang akan muncul dalam beberapa bulan ke depan. Hal lain, ini covernya salah-salah. Hal lain adalah lonjakan harga. Sebentar, saya rapikan dulu. Oke, ini kenaikan laba BUMN ya, kenaikan laba Big Bang. Maaf, Big Bang. Oke. Kenaikan laba Big Bang ini juga sesuatu yang menarik. Jadi ini dilaporkan, ada berita baru minggu lalu dilaporkan saham Bank BCA labanya melonjak 29%, labanya jadi 40 triliun. Saham Bank Mandiri labanya naik 41%, naik 47% jadi 41 triliun. Bos BRI bocorkan laba tembus 40 triliun. Bahkan analis-analis saya dengar udah mengatakan mereka yakin labanya akan tembus 40 triliun. Saya pun sangat yakin karena di 9 bulan pertama aja sebenarnya laba BRI itu udah 39,31 triliun. Jadi cuma butuh 700 M lagi untuk mereka tembus 40 triliun kayak gitu. Dan ya ini adalah gambaran seperti saya bilang, bahkan saya dapat ini, saya share di Instagram, My BCA, aplikasi banking yang mayoritas dari Anda tentunya punya, mengatakan 4 bank besar Indonesia membukukan laba bersih tertinggi sepanjang masa. Jadi ini menarik banget. Jadi bank-bank raksasa ini membukukan laba tertinggi sepanjang masa. Hal ini tentunya sangat sangat kontradiktif dengan kata para YouTuber, komentator saham yang mengatakan resesi gelap dan lain-lain. Kenapa? Karena bank, dari semua perusahaan yang paling terdampak oleh ekonomi itu perbankan. Karena perusahaan lain naik turun. Batu bara naik, startup turun. Komoditas misalnya nikel naik, atau misalnya CPO turun. Yang lain naik turun, ada yang naik, ada yang turun. Ada yang naik, ada yang turun, selalu seperti itu. Tapi terlepas naik turun itu mereka selalu memasukkan uangnya ke bank, minjem duit di bank, masukin deposito ke bank. Yang satu adalah selalu uang. Dan aliran uang, resesi kan lagi ngomong aliran uang. Aliran uang adalah yang sangat menguntungkan, yang adalah indikasi keuntungan yang membuat perbankan, terutama perbankan besar, itu mendapatkan keuntungan. Itu sebabnya waktu resesi beneran tahun 2021 lalu, pas pandemik tahun 2020, laba perbankan anjlok. Karena perputaran uang macet. Sekarang perputaran uang mencetak rekor tertingginya sepanjang sejarah. Itu realitanya, itu datanya. Rekor tertingginya sepanjang sejarah. Apakah make sense? Anda bilang, wah hancur tuh, gelap dan lain-lain, ketika laba perbankan loh ya. Karena kalau laba warung sebelah itu mencetak rekor tertingginya sepanjang sejarah, ya mungkin nggak ada hubungannya sama resesi atau inflasi. Tapi ini perbankan yang adalah sentral dari keuangan menunjukkan itu. Itu artinya apa? Ya di Indonesia sih kita nggak usah khawatir. Capek bahas transmigrasi mulu. Kayak gitu. Jadi ini indikasi walaupun ini 2022 nanti masih ada nanti kuartal pertama, kuartal kedua, dan so far saya lihat baik-baik aja semua.
kayak gitu. Jadi sebenarnya cukup malu saya ketika orang di sana lagi panen duit, lagi ngalir. Memang ada krisis di startup betul, tapi ada booming di batubara. Ada booming di sektor lain. Itu realitanya. Ketika ada yang naik, ada yang turun. Tapi naik turunnya itu menghasilkan perputaran yang perputaran dinikmati oleh bank. Dan laba bank mencetak rekor tertingginya sepanjang sejarah. Itu realita yang berdasarkan fakta. Bukan berdasarkan buat heboh-heboh dan lain-lain. Seperti itu. Dan menariknya lagi, meskipun hari ini belum diumumkan, sampai hari ini saya rasa belum diumumkan ya, kemungkinan akan hari Selasa diumumkan, atau Senin ya, Selasa kayaknya sih. Selasa diumumkan laba BBRI di tahun 2023, 2022, full 2022. Hari ini, hari Jumat, investor asing udah borong saham BBRI inflow terbesar 6 bulan terakhir. Jadi hari ini ada masuk sebesar 568 miliar ini di sistem foreign flow, dan ada info bahwa ini inflow terbesar 6 bulan terakhir. Jadi udah 6 bulan asing nggak borong BBRI sebanyak ini. Harapan kita ini adalah awal digorengnya BBRI sampai all time high lagi. Kedepannya kita sama-sama berdoa, dan asing yang pasti udah masuk banyak. Karena menurut saya agak terlambat sih asing tahunya sekarang, cuma bagus lah tahunya sekarang kalau memang laporan keuangannya keluarnya Selasa atau mungkin Rabu atau Kamis ya. Jadi asing punya waktu untuk akumulasi seperti itu. Untuk retail sih ya mungkin Rabu atau Kamis jangan-jangan. Seperti itu. Dan ini juga IHSG juga per hari ini mengalami kenaikan lagi, naik 1,28, ada inflow asing 1,28 triliun. Ini hal yang sangat baik tentunya karena dana asing mulai masuk. Anda lihat, kami selalu mengatakan ketika asing keluar, biarlah orang lokal lain yang jadi tuan rumah yang baik, kita nggak usah apa-apa. Anda lihat ketika mulai ada inflow asing, IHSG mulai bergerak naik. Ada yang mengatakan yes, ini inflow-nya masih kecil dibanding kenaikan harganya, betul. Tapi kalau saya lihat di sini IHSG sudah stabil di atas dan asing mulai semakin aktif masuk di sini, saya sih cukup optimis IHSG puji Tuhan bisa digoreng lagi balik ke 7.000-an lagi. Walaupun ya mungkin saya optimisnya hanya 1,5 bulan ke depan. Saya nggak optimis ada inflow gila-gilaan lagi sampai selama 5 bulan, 6 bulan seperti yang terjadi tahun 2021. Seperti itu. Cuma kalau ada saya aminkan banget, saya puji Tuhan banget. Saya nggak peduli saya salah. Yang penting IHSG digoreng. Karena saya lebih pengen untung daripada benar. Saya bukan komentator yang suka debat adu benar kayak gitu. Dan harapan kita ini terus bergerak naik. Karena seperti kami katakan juga, kejatuhan IHSG ini juga nggak disertai outflow yang besar. Jadi wajar kalau reboundnya juga inflow-nya nggak terlalu besar ya, no problem. Mudah-mudahan uangnya dipakai ngegoreng di tengah sekarang kan masih ada ini resesi gitu. Resesi mudah-mudahan bulan Maret udah ini kan. Ini bulan Februari masih ada isu resesi, kekhawatiran dan lain-lain gitu kan. Pelambatan ekonomi, kenaikan suku bunga, mudah-mudahan itu membuat investor lokal mau menjual sahamnya lebih banyak lagi ke investor asing, walaupun hari Jumat udah jualan 1,2 triliun kayak gitu. Kita tahu di bulan Maret kemungkinan ada kekhawatiran isu ini kan emansipasi karena bulan Aprilnya Hari Kartini kan. Mudah-mudahan itu juga bisa membantu investor lokal untuk terus jualan ke investor asing dan IHSG terus naik. Di bulan April ada Hari Kartini, isu emansipasi, mulai khawatir lagi dengan data PDB kuartal pertama yang dikhawatirkan akan buruk karena kenaikan suku bunga dan lain-lain. Ya, harapan kita terus saja khawatir lokal dan asing terus masuk, IHSG terus naik. Itu sih outlook singkat saya tentang IHSG saat ini. Seperti itu. Terakhir mungkin ini materi episode pertama yang ke-skip karena saya udah kebanyakan ngomong kayak gitu. Ini apa ya? Ini target saya tahun 2023 sebenarnya, malu ini bulan Februari cuma karena memang saya sibuk banget. Jadi baru dibuat episode 2 ini target saya tahun 2023 karena saya senang buat target di sharing at least yang berhubungan dengan saham karena itu sedikit-sedikit memotivasi saya juga untuk mencapai target untuk ini karena di share dan di akhir tahun saya harus tanda kutip pertanggungjawabkan seperti itu. Jadi ini target saya, cuma jujur saya pribadi ya selain buat konten ini kan target plus konten ya.
saya pribadi sebenarnya udah nggak buat resolusi lagi di akhir tahun. Resolusi hal lain ya. Kayak gitu untuk kantor ya butuh lah ada target. Cuma saya pribadi merubahnya jadi grateful list di tahun 2022. Jadi ya grateful list. Jadi saya mensyukuri tahun ini ada apa. Karena biasa resolusi kalau kebanyakan itu malah pusing, malah kesel kok nggak tercapai. Jadi saya grateful list. Jadi di tahun 2022 lalu saya bersyukur karena keuntungan dari saham sesuai dengan target. Juga punya lebih banyak waktu untuk menjalankan hal baru. Salah satunya ngatur duit yang saya banyak riset, banyak belajar tentang finansial, manajemen keuangan yang saya percaya itu akan membantu banyak orang banget untuk mencapai kesuksesan finansial. Saya itu lebih dari saya membantu orang di saham karena itu lebih intinya lagi, lebih dasarnya lagi. Ya, hal lain yang saya syukuri, startup yang diinvest tumbuh signifikan secara valuasi dan size. Dulu masih belum terkenal startupnya, sekarang salah satu yang sangat dipandang di mata para investor. Ketika saya masuk belum terlalu terkenal, jadi itu sesuatu yang saya sangat syukuri. Dan saya belajar banyak skill baru di tahun 2022. Seperti itu grateful saya sebagai investor. Sebagai edukator, saya bersyukur bisa mengajarkan bandarmologi dengan damai tanpa ada banyak gangguan dari bandar atau regulator. Tahun 2022 kemarin termasuk tahun yang damai, nggak ada teguran apa-apa, nggak ada ini apa-apa. Nggak ada website kami nggak diblok lagi, Instagram kami nggak dihapus, kami buat TikTok dengan selamat tanpa dihack atau apa. Itu sesuatu yang saya sangat syukuri. Kayak gitu. Pertumbuhan investor retail juga sangat baik, masih tambah sekitar 1-2 juta kalau nggak salah ya. Di tahun 2022 lalu itu juga sangat baik pertumbuhan investor retail, dan itu artinya rantai makanan bursa masih tetap sehat. Kayak gitu. Itu YouTube Creative Trader 100.000 subscriber, nanti saya akan tunjukkan plakatnya yang baru saya unboxing tadi sore juga. Ya, saya selalu grateful, bahagia dengan testimoni alumni, juga launching aturduit.id yang mulai kayak gitu, mulai lebih baik kayak gitu. Target saya 2023 untuk IHSG tetap untuk kinerja portfolio utama, portfolio yang saya pegang setiap hari, yang saya gunakan ilmu-ilmu saya, itu 4 kali dari IHSG. Tahun lalu tercapai, cuma saya kurang puas karena IHSG-nya kurang banyak naiknya, jadi 4 kalinya nggak terlalu susah. Harapan saya sekarang IHSG bisa digoreng lebih tinggi dan bisa 4 kali dari IHSG. Juga di akhir tahun 2023 lalu saya melihat ada salah satu peluang besar memang di arah stock market 2.0 ini adalah bisnis bandarmologi IPO, karena saham-saham IPO memang digoreng secara luar biasa, udah itu ngarungin investor retail dalam jumlah sangat banyak. Cuma saya lihat ada peluang yang besar, peluang yang saya sudah beberapa kali katakan di Telegram, nggak bergantung dengan isu-isu seperti hipertensi dan reboisasi seperti itu. Jadi apapun isunya, tetap aja saham baru IPO digoreng-goreng. Ada yang jualan brosurnya digoreng-goreng. Meskipun asing lagi jualan besar, saham IPO tetap digoreng-goreng. Ya kenapa? Karena mereka IPO adalah buat bisnis kuliner. Tentunya mereka akan buat bisnis kuliner. Tinggal pertanyaannya, bisnis kulinernya seminggu, sebulan, atau 2 tahun. Kayak gitu. Atau bahkan ada yang seterusnya, bahkan jangan-jangan kayak gitu. Jadi pada saat itu saya melihat peluang saham IPO, ada tabelnya ya. Ini contoh, ini grafik IPO, kinerja saham IPO di tahun 2022 kemarin. Ada yang naik 3.000%, level tertingginya ada 81, 37, 323, 204, 174, rata-rata, ini rata-rata. Semua saham IPO yang mayoritas diisi perusahaan B, Anda tahu lah ya, fundamentalnya B itu rata-ratanya 196% dari harga IPO ke level tertingginya. Itu peluang yang luar biasa besar. Bahkan di awal Januari kemarin, apalagi di awal-awal sampai sekarang sih, saya masih ngasih effort besar untuk jadi saya cerita itu karena ngelihat peluang, akhirnya saya memutuskan untuk buat akun saham khusus, portfolio khusus saham IPO. Karena memang selama ini sebelumnya saya satukan, dan ketika saya satukan saya repot karena
manajemen portfolionya beda, strateginya beda. Misalnya biasa saya beli misalnya satu saham itu minimum 50 juta atau 10 juta aja. Biasa minimum 10 juta. Kalau saham portfolio itu bisa saya pesan cuma dapat 300.000. Kalau di portfolio utama 300.000 itu cuma menuhin doang. Cuma ketika saya pisah jadi satu portfolio khusus, saya merasa wah nyaman juga ya trading kayak gini, satu portfolio khusus buat saham IPO. Ini sesuatu yang saya sharing, tadinya cuma buat alumni workshop Bandarmologi IPO aja. Jadi di akhir tahun 2022 lalu saya buat portfolio khusus dan pas tutup tahun kinerjanya luar biasa. Kinerjanya luar biasa lah, sekian puluh persen lah ya. Kayak gitu. Jadi dalam hanya 2,5 bulan kinerjanya luar biasa. Jadi di tahun 2023 ini saya punya target untuk saya semakin serius di portfolio saham IPO dan saya punya target bisa punya profit 50% dari portfolio saham IPO saya. Puji Tuhan di Januari ini karena banyak saham IPO, banyak saham digoreng, on track dengan cukup baik sih di awal Januari ini. Target saya 50% di tahun 2023 pertumbuhan saham-saham IPO. Walaupun ya secara size saya belum berani terlalu besar karena takut nyusahin bandarnya kalau saya masuk terlalu besar. Nyusahin bandarnya buat ngegoreng, tapi so far saya masih naikin size-nya dan masih mencari level ideal bisa masuk berapa. Cuma target saya dari modal naik 50% di tahun 2023. Saya juga karena belajar skill baru, ada waktu luang, saya juga lagi buat portfolio buat portfolio khusus dengan strategi saham khusus yang goalnya adalah ngasih konsisten profit 2,5% per bulan. Mungkin ya ini bagus sih buat pensiunan, mungkin saya juga siapa tahu dalam 2 tahun lagi gitu tiba-tiba mutusin wah saya mau fokus di kegiatan sosial aja kayak gitu, saya tutup CTS gitu, udah itu saya fokus trading aja itu mungkin. Dan kalau fokus trading kadang-kadang kalau ngikutin bandar, ngikutin asing ada momen-momen dimana saya cuma bisa nunggu bandar akumulasi, nggak bisa ngasihin profit. Jadi saya lagi buat metode, lagi coba cari kembangkan buat portfolio saham yang setiap bulan konsisten 2,5% per bulan aja. Kalau saya berhasil buat itu secara rutin, saya rasa itu juga sesuatu yang effort yang sedang saya usahakan di tahun 2023 ini. Seperti itu. Ini portfolio konsisten per bulan. Jadi menurut saya ini juga kalau ini bisa berguna buat banyak investor sibuk. Juga target saya di tahun 2023 riset dan praktek skill trading baru yang bisa berguna buat banyak orang, bagi banyak orang terutama investor sibuk. Itu juga salah satu riset yang mau kami perdalam di tahun 2023. Ini juga ada kerinduan itu sudah dimulai juga mengedukasi Bandarmologi untuk kalangan startup. Jadi yang mau IPO gitu atau yang sudah IPO juga bagus kalau mau diedukasi, karena menurut saya itu missing link buat industri startup sekarang. Owner-ownernya itu belum paham Bandarmologi kayak gitu, padahal itu sangat penting, itu garis finish buat startup. Jadi itu missing link yang nggak ada masa depannya startup kalau nggak ada IPO. Jadi IPO digoreng pada saat IPO, terus ngarungin retailnya dikit-dikit, itu sangat esensial diketahui para pemilik startup ya. Doakan aja di tahun 2023 ini saya bisa semakin mengenal orang startup lebih luas dan bisa ngasih edukasi langsung ke ownernya tentang Bandarmologi, tentang gimana cari duit di bursa saham. Seperti itu. Juga terakhir saya juga keinginan saya di 2023 pengen invest di real business. Karena somehow fundamental itu seru gitu, menarik. Seru, menarik dan mengajarkan ada banyak hal tentang keuangan perusahaan, tentang masa depan perusahaan. Masalahnya fundamental itu urusannya sama perusahaan, saham itu urusannya sama bandar. Jadi saya pengen menggunakan skill-skill itu untuk membantu real business. Itu salah satu panggilan saya lagi. Jadi saya mau memaksimalkan semaksimal mungkin periode tutup mata untuk menggunakan tahun-tahun saya, waktu-waktu saya untuk maksimal dalam target-target kerja ini. Selain ada banyak target pribadi lagi juga seperti itu. Oke.
Itu aja sih. Jadi itu target saya, doakan berhasil, mudah-mudahan bisa tercapai. Portfolio IPO, portfolio profit konsisten, juga belajar skill buat para investor sibuk, karena saya nggak mau nge-trigger orang jadi scalper, karena menurut saya mayoritas orang akan gagal jadi scalper apapun metodenya. Jadi saya mau merich orang sebagai investor sibuk yang sekarang bingung kan, emang saham layak buat investasi jangka panjang? Jujur gue juga nggak tahu. Kayak gitu. Cuman saya pengen belajar. Kalau memang beli tutup mata nggak berfungsi lagi, mungkin ada strategi lain buat investor sibuk yang bisa digunakan untuk memanfaatkan bursa saham. Karena mayoritas uang tetap di bursa saham kok. Mayoritas kekayaan para konglomerat di dunia itu semua di bursa saham. Jadi bursa saham masa depannya akan bagus, walaupun mungkin strateginya harus di-adjust. Nggak bisa strategi 100 tahun lalu kita pakai sampai sekarang. Kayak gitu. Seperti itu sih, itu target-target saya. Dan terakhir ya, ini ya saya mau sharing dikit aja tentang say thank you buat rekan-rekan. Jadi plakatnya sudah sampai 100.000 subscribers. Ini tadi saya sibuk banget, saya sama istri sibuk banget seminggu ini. Sebenarnya udah sampai di awal minggu, cuma nggak kami buka tadi sore sebelum buat podcast ini. Kita buka yuk, akhirnya buat ini foto sama istri. Udah sampai, thank you banget. Sebenarnya barangnya ada di sini sih. Barangnya ada di sini. Saya say thank you buat semua, buat ini. Jadi ini karena ini Anda ya, kebaikan Anda mau subscribe 100.000 subscriber. Saya sangat jarang minta subscribe. Klik like dan subscribe karena ya saya nggak ngerasa YouTuber sesungguhnya sih. Cuma ya puji Tuhan tetap ada 100.000 orang yang subscribe. Seperti itu. Saya mau say thank you. Saya luangkan pertanyaan lama yang itu yang sengaja saya simpan buat sekarang. Itu pertama, selamat sudah tentang 100.000 subscribers ini. Selamat sudah 100k subscriber, sukses dan semangat terus untuk CTS. Thank you. Request dong cerita awal mulanya YouTube channel CTS dan suka duka sampai dapat 100.000 subscriber. Simple sih sebenarnya. Seperti saya bilang, saya lebih suka menyebut diri saya penulis, dan saya merasa saya tetap penulis yang lebih baik daripada YouTuber, karena ya somehow ya saya nggak punya kesabaran untuk editing, nyuruh orang ngedit segala macam, beres pengen langsung upload aja. Dan saya sadar saya suka ngomong kebalik-balik dan lain. Cuman kenapa bisa ada YouTube? Itu ya simply waktu pandemik di rumah aja. Waktu itu ada banyak kekhawatiran di stock market, ada bursa saham yang jatuh, orang akan takut ekonomi, orang heboh, dan orang lain pada masuk bursa saham pada saat itu karena nggak bisa ngapa-ngapain lagi di tahun 2020. Itulah lahirnya podcast, itulah lahirnya video YouTube kami. Awalnya video YouTube, udah itu kayaknya jadiin podcast aja, jadi bicara bandar, masih ada sejarahnya. Di awal 2022 itu awalnya jadi podcast bicara bandar, tidak ada episodenya dan lainnya, itu berlangsung terus sampai sekarang. Jadi nggak ada niat sih, cuman ya intinya sama sih, seperti ketika pertama kali saya menemukan bandarmologi, saya punya kerinduan banget untuk belajar tentang bagaimana bandar bekerja di Indonesia. Saya punya semangat, kerinduan, pengen banget melakukan itu. Intinya saya dapat aja bursa saham itu digerakkannya sama bandar kayak gitu. Cuma itu doang, tapi buat saya pengen belajar. Di 2020 lalu saya pengen banget sharing dengan cepat. Sharing hal banyak dengan cepat buat para penonton, para pembaca, para follower Instagram kami waktu itu. Dan cara paling cepat adalah nyalain laptop, press record, ngecap 1,5 jam, upload, beres. Itu membuat saya di tengah kesibukan, membuat saya bisa sharing banyak hal. Jadi keinginan aja dan itu berlangsung kayak gitu. Jadi dan hal yang sama juga yang sekarang saya jadi buat saya sibuk, karena saya merasakan pengen banget sharing tentang ngatur duit, pengaturan keuangan, karena menurut saya banyak orang gagal di bursa saham itu bukan karena dia nggak tahu skill, tapi karena fondasi finansialnya yang udah terlanjur salah. Jadi kalau fondasi finansialnya udah terlanjur salah, jadi susah, bawahnya udah goyang ketika trading di atas gitu, jadi mudah rubuh.
Seperti itu. Jadi saya ngajarin itu. Jadi itu aja sih. Awalnya keinginan aja, suka dukanya sampai bisa dapat 100.000 subscriber. Nggak ada dukanya sih. Enggak, ya sukanya saya ini. Ya sukanya saya jadi sering kalau keluar ada yang kenal saya minta foto. Sebenarnya saya nggak suka sih. Cuma ya saya grateful itu terjadi. Walaupun saya biasa langsung nggak nyaman ketika ada yang minta foto ada yang kenal gua. Saya lebih prefer nggak ada yang kenal saya. Itu suka dukanya ya itu sih. Saya foto senyum, saya bahagia sih. Ada orang yang kenal saya suka. Cuma saya jadi kurang nyaman aja karena saya introvert. Kayak gitu. Apanya lagi ya sukanya lagi. Ya itu aja sih. Itu aja sih saya rasa. Bang, boleh spill dapat income berapa satu bulan dari YouTube setelah dapat 100.000 subscriber? Aduh, 100.000 subscriber itu sejak 100.000 subscriber saya cuma post satu video kalau nggak salah di tahun 2023 ini. Jadi harusnya belum ada income berapa ya kayak gitu. Karena income itu tergantung video yang dipost kan. Video yang dipost penontonnya berapa. Kayak gitu. Cuma saya sebenarnya ya income-nya seperti saya katakan nggak besar sih. Kalau ya nggak pernah sama kembali lagi itu. Cuman kalau saya rata-rata 8 sampai 10 juta sebulan itu segitulah ya. 8 sampai 10 juta. Ya kadang-kadang kalau bulan Januari mungkin dapat 5-6 juga udah syukur gitu ya. Kayak gitu Januari kemarin. Seperti itu sih. Estimasi ya walaupun jujur saya nggak pernah lihat kayak gitu. Saya nggak pernah lihat sekalipun, nggak pernah pantau karena ya udah gitu, thank you kayak gitu. Sebenarnya saya punya niat ini ya, semua income dari YouTube, itu diberikan buat kegiatan kemanusiaan. Cuman ketika awal-awal kan YouTube ini nggak dimonetize kan, cuma ketika YouTube mewajibkan monetize. Ya udah buat kegiatan kemanusiaan niatnya sih seperti itu. Cuman ketika ngeliat jumlahnya ya oke lah, ya pas lah. Cuma ya udah nanti at least saya buat bantu buat kegiatan kemanusiaan lebih besar dari itu aja. Jadi nggak usah diukur karena bingung juga mau committed ngapain kalau kadang 6 juta, kadang 5 juta mau ada project pun kan niatnya kan buat gaji sekolah gitu, gaji sekolah pakai income YouTube malah nanti nggak digaji gurunya. Seperti itu. Karena yang saya pahami sih memang YouTube saham itu karena subscribersnya akan terbatas ya. Nggak terlalu banyak. Kalau bahas fokus saham ya sebenarnya dapat duitnya dari endorse sih. Dari endorse apalagi endorse promote saham, rekomendasi saham buat follower-followernya itu yang duitnya jauh lebih banyak. Bukan dari AdSense dari YouTube-nya sendiri. Atau endorse sekuritas dan lain-lain. Cuma saya alergi endorse gitu. Jadi ya walaupun ya saya nggak sepenuhnya tertutup kalau ada yang menarik hayu aja kayak gitu. Cuma ya saya nggak mau sih kalau bandar minta endorse supaya Anda beli supaya bandarnya jualan, saya paling anti dari itu dan sebenarnya itu yang paling mendatangkan revenue dari YouTube ini. Kayak gitu. Saya nggak menyalahkan mereka yang melakukan edukator itu ya saya tahu mereka punya anak istri untuk diberi makan itu tanggung jawab mereka toh nggak salah juga kan karena selalu dimulai dan diakhiri dengan disclaimer on kayak gitu ya sudah kayak gitu. Cuma saya pribadi yang nggak usah lah saya memang ya itulah saya cuma buat sharing doang kayak gitu. Cuma buat sharing doang buat video ini tapi thank you dengan YouTube yang seadanya ini batuk-batuk dan oh ya banyak yang nanya. Saya klarifikasi sekarang banyak yang nanya kenapa saya tarik nafas keras banget, suara bernafas keras banget terutama di TikTok. Banyak yang nanya, banyak yang khawatir. Jujur, saya baru tahu itu dari komentar Anda. Saya sendiri bingung gitu. Kok saya narik napasnya keras banget ya? Karena dulu kan nggak pernah cetak YouTube, nggak pernah di-record, saya nggak tahu. Tapi kalau Anda khawatir kesehatan, nggak ada apa-apa, puji Tuhan. Saya baru check up awal tahun kemarin, saya baru check up, medical check up, full medical check up, dan everything is okay. Cuma kolesterol agak naikkan dikit. Kayak gitu, cuma sisanya oke aja. Nggak ada masalah, pernafasan, dan lain-lain nggak ada.
Cuma ya memang itu cara saya cara saya bernafas, dan ya saya sih ada keinginan sih, salah satu target keinginan saya 2023 mungkin saya ketemu vocal coach kali ya untuk ngajarin biar ngomong biar lebih jelas, lebih ini gitu, dan gak narik napas kayak gini nggak ganggu. Harapan saya kayak gitu, cuman saya terlalu sibuk sampai saat ini sampai merencanakannya aja belum kepikir kayak gitu. Cuman siapa tahu 2023 ini bisa jadi ini, jadi saya bisa bernafas dengan lebih baik, ngatur nafas dengan baik, ngomong dengan baik, jadi nggak mengganggu Anda. Gitu aja, thank you buat yang worry, tapi semua sudah baik-baik aja. Dan terakhir ya, thank you all buat semua. Buat 100.000 subscriber, saya happy banget. Saya berterima kasih buat semua. Saya harap apa yang saya kasih buat rekan-rekan, sharing saya melalui podcast Bicara Banda dan video-video yang lain, juga sharing Pak Gabe, itu memberikan kebahagiaan yang sama besarnya dengan apa yang Anda berikan ke saya sampai bisa jadi seperti sekarang, seperti itu. Oke, itu aja buat kali ini. Thank you buat rekan-rekan. Sukses selalu, kita doakan mulai bulan Februari ini IHSG bisa terus digoreng, terus bullish, dan isu sisi-sisi itu terus mendatangkan kekhawatiran buat banyak investor lokal, biar investor lokal bisa menjual sahamnya ke asing dan bursa-bursa IHSG bisa terus digoreng. Seperti itu, thank you, see you next time, sehat selalu.